Ya, tes tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi sejahtera bagi wabarakatuh. kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di ruang Zoom ini di acara webinar Cangkuran Sejarah oleh Rudolf Surabaya yang kali ini bersama dengan Kompas ya, Komunitas Pelestari Sejarah Jombang. Ya, kali ini akan membahas tema yang sangat menarik tentang aksi bumi hangus pejuang di Jombang ya. Di kisaran era nanti batasnya tentang tahun 47 sampai 49. Nah, kali ini kita akan menghadirkan narasumber ya yang sangat luar biasa juga dari Kota Jombang yang bernama Pak Muhammad Faisal ya. Apa kabar Pak Faisal? Ya, sehat Mas. Alhamdulillah. Ya, asal ini sekilas biografi dari Pak Faisal ya. Beliau dari Kota Jombang ya. Pendidikan S1 Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Darul Ulum Jombang. Pengalaman organisasinya ada beragam ya, dari himpunan mahasiswa mesin sampai dengan bergabung secara aktif di komunitas pelestari sejarah Jombang ya pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Ya. Beliau juga bekerja aktif di media di Jombang dan penelusur sejarah Jombang mulai era kolonial juga. Beliau juga menghasilkan beberapa karya tulis ya, dan salah satunya berjudul Jejak Laskar Hizbullah Jombang ya, yang dicetak setengah pertama pada tahun Oktober 2012, dan yang bukunya kedua, buku beliau kedua tentang biografi foto tiga kiai pendiri NU dari Jombang ya. Kiai Haji Basari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Samsuri dalam proses terbit saat ini. Baik, saja untuk menghemat waktu, untuk pembicaraan materi kita serahkan kepada narasumber. Silakan Pak Faisal. Terima kasih Mas Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman semua. Kayaknya sudah gabung ini Mas Zaki juga. Bung Dalu Mas Zaki. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman RB telah memberi kesempatan kepada kami, mungkin mewakili juga teman-teman penerus sejarah Jombang ya. Malam ini sebenarnya mungkin awalnya Mas Satrio dulu sempat kontak, temanya mungkin Hizbullah kelanjutan karena Ya, dua seri benar. sebelumnya. Cuma kemarin hasil pembicaraan saya tawarkan kayaknya ini ada yang menarik juga, enggak tahu nanti Hizbullah apakah di kesempatan lain atau enggak, ya apa-apa. Yang jelas ini mumpung kami sama teman-teman kemarin di Jombang lagi menemukan ini untuk tema yang menarik mungkin ya, karena dilengkapi dengan foto-foto. Sebenarnya untuk foto aksi bumi hangus ini ada juga beberapa foto yang kita temukan itu akhirnya mengoreksi ya. Ada salah satu bagian di buku saya, mungkin ada yang teman-teman sudah pernah baca mungkin. Ini buku saya, Jejak Hizbullah Jombang. Di halaman 69 ini ada keterangannya, nanti saya jelaskan di belakang. Kami awali untuk aksi bumi hangus ini sebelumnya yang kita kenal kan yang paling besar aksi di Bandung ya, dengan Bandung Lautan Api itu tahun 46 kalau nggak salah. Nanti dikoreksi kalau saya salah Mas. Jadi pelajaran di sekolah dan mungkin selama ini yang kita tahu adalah yang paling terkenal, bahkan sampai ada lagunya, diciptakan lagunya adalah aksi bumi hangus di Bandung, Jawa Barat. Padahal karena itu monumental juga, karena mungkin karena awal ya, mengawali sebelum agresi juga.
Maaf, kita tunggu sebentar ya, kawan-kawan sekalian. Mungkin koneksinya Pak Faisal sedang buruk. Sambil saya menyapa kawan-kawan penggiat sejarah yang ada di sini, dari Temanggung, Mas Wawan Edi Setiawan, ada senior saya Mas Ahmad Jaki, ada Mas Santoso Aji, terus Mbak Layali dari Malang, ada Mas Ajo, ada Mbak Fanial, ada Mas Jabar di sini juga, Mas Agi Karisma. Lah ini ada putra daerah sebenarnya Mas Satya Krisnawan yang sekarang di Bandung. Putra daerah dari Jombang sebenarnya Mas ya, Mas Satya ya. Oke. Assalamualaikum. Ya Mas, kabar. Salam. Ya. Halo Mas, bisa didengar Mas? Ya, bisa Mas Faisal. Ya. Oke, mohon maaf Ya. ada kesalahan teknis laptop Baik, yang baik. ada. Baik, bisa dimulai untuk slide-nya? Oke Mas, Ya, sambil saya lanjut tadi ya. Oke, bisa didengar ya? bisa Mas. Oke Mas, jadi saya lanjut tadi. Karena peristiwa di Bandung itu yang paling besar, sehingga yang banyak diajarkan tentu yang di Bandung ya. Tapi ternyata pada periode setelah di Bandung, peristiwa Bandung itu, menjelang agresi pertama tahun 47 itu Menteri Pertahanan Republik Indonesia waktu itu Pak Amir Syarifuddin mengeluarkan instruksi. Mungkin slide-nya bisa Mas. Jadi perintah bumi hangus ini memang resmi ya, istilahnya diinstruksikan dari pusat yang harus ditindaklanjuti oleh para pejuang semua di daerah. Ini dokumen ini saya dapatkan dari Mas Samardi di Malang, penulis sejarah Malang. Sayang bukunya beliau tidak menyebutkan dari judul apa waktu itu. Jadi saya hanya dikirimi fotonya aja itu, tapi dokumen ini sangat berharga karena di situ ada petunjuk sangat detail. Salah satunya yaitu memang ini menyasar perintah ini kepada pejuang yang ada di daerah untuk yang kota khusus, kota besar dan penting setingkat kabupaten ke atas. Meski begitu, misalnya saya ambil contoh Jombang ya, Jombang ini karena termasuk kabupaten, meski begitu dalam praktiknya nanti yang di bumi hanguskan ini tidak hanya yang di pusat kota, karena sasaran yang sudah ditentukan petunjuknya dari pusat itu, misalnya objek yang harus di bumi hanguskan adalah bangunan milik peninggalan Belanda, kemudian objek-objek militer, kemudian telekomunikasi, dan bangunan-bangunan yang sekiranya bisa dimanfaatkan nanti. Untuk Jombang, tidak hanya di pusat kota, tapi juga daerah pinggiran. Karena di Jombang itu ada 13 pabrik gula, ketika tahun 48 mungkin masih ada tersisa 11 pabrik gula. Yang dihancurkan itu mulai tahun 47, ketika instruksi ini turun. Dari 11 pabrik gula ini, hanya sekitar 2 yang di pusat kota Jombang, yaitu pabrik gula Jombang Baru dan Cukir. Slide-nya bisa digeser, Mas? Oke. Jadi untuk bumi hangus di sini, teman-teman, kita jangan hanya diartikan apa ya istilahnya hanya dari dibakar. Jadi maknanya sangat luas. Untuk bumi hangus ini kita pahami, bisa objek itu dibakar, kemudian menggunakan minyak tanah misalnya ya, kemudian diledakkan dengan mesiu. Selain itu juga dirusak. Jadi dari foto-foto yang kita temukan itu seperti jembatan otomatis diledakkan biar putus. Kemudian untuk bangunan dibakar. Ada juga jalan itu seperti rel kereta api dan jalan raya itu dilubangi.
dan dilubanginya itu nyeling ya, nyeling misalnya kiri dan kanan gitu. Jadi tidak lurus untuk menghambat pergerakan pasukan Belanda. Nah, untuk instruksinya ini bahan-bahan perusaknya ini didapatkan dari kompi-kompi atau batalion yang sudah memang dari persenjataan dan angkutan. Untuk rencana bumi hangusnya ini titik-titiknya sudah ditentukan, kemudian dari tenaga pasukannya ini dibagi ya. Jadi untuk Ya, Pak Faisal, suaranya. halo Mas. Ya, Slide-nya terdengar Pak. bisa lanjut? Slide-nya. Jadi untuk anunya sudah cukup Mas ya. Untuk dokumen instruksi penghancurannya. Ya. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu foto-foto ini yang kita temukan ini di foto udara ya, seluruhnya foto udara. Ini diproduksi oleh MLD. Nah, sekilas tentang MLD ini adalah Marine Luftfahrtdienst. Ini adalah unit layanan udara yang memang tugasnya surveillance atau pengintaian ya, intelijen. Tetapi dia bukan dari Angkatan Udara, tapi dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Ini sudah ada sejak 1913 ketika pesawat udara sudah mulai ada ya, pesawat terbang. Namun baru diresmikan itu 18 Agustus 1917. Memang awal pesawat itu kan sekitar 1910-an. Nah, ketika sudah 7 tahun ini kemampuan pesawat terbang semakin bagus sehingga bisa dipakai juga untuk motret dari udara. Pilot Angkatan Laut ini memang harus punya kelebihan ya dibanding pilot biasa, karena dia juga harus mengoperasikan dan memetakan objek yang dibawa dari udara. Sekarang kan kita juga punya ya, untuk TNI AL punya bus penerbal kalau sekarang, penerbal Angkatan Laut itu. Untuk MLD di tanah jajahannya di wilayah Hindia Belanda ini namanya MLD Indi, ada tambahan indinya. Dia berpangkalan di Jakarta di Tanjung Priok dan di Muara Kembangan untuk Surabaya. Untuk pesawatnya tentu saja yang paling handal adalah jenis pesawat amfibi Catalina, karena dia cocok sekali dengan kondisi geografis di sini, terutama banyak sungai-sungai besar dan pantai. Dia mudah mendarat dan naik lagi itu tidak harus dari lapangan terbang yang mungkin jaraknya agak jauh, sehingga cukup dia memanfaatkan. Ada beberapa foto, kalau teman-teman nanti bisa buka linknya, ada kita temui pesawat maritim amfibi ini mendarat di Sungai Berantas, terutama di Mojokerto, banyak sekali fotonya. Di Jatim ini banyak yang kita temukan foto-foto di Berantas. Kemarin ada juga di Mojokerto. Cuma enggak saya kirim ke Mas Satrio karena kita untuk di Jombang aja. Ya. Lanjut, Mas. Selanjutnya, foto-foto bumi hangus ini suaranya Pak Faisal termute gitu. Tidak halo terdengar. Mas. Iya terdengar, sudah tadi termute. Okay. Jadi untuk foto-foto MLD ini termute lagi. Oke. Kalau teman-teman nanti bisa mengakses, bisa di situ. Foto MLD ini yang diunggah itu sudah free. Jadi tadi saya diskusi sama Mas. Memang ini gratis, bisa di-download, kualitasnya juga lumayan, resolusinya tinggi,
teman-teman bisa mengunduh sendiri dari daerah masing-masing. Karena kebetulan saya Jombang, maka yang saya banyak download ya yang dari Jombang ya. Nanti teman-teman mungkin yang rumahnya Gresik, Kediri yang saya temukan banyak sudah saya data. Kemarin kalau nggak salah sempat saya kirim ke Mas Yaki. Nanti bisa teman-teman download sendiri kalau ingin tahu kondisi kotanya di tahun antara 47 sampai 49. Objek-objek yang difoto kebanyakan itu adalah sawah, jalan, pantai, terutama alun-alun itu juga banyak sekali. Dan awal yang diupload itu saya temukan itu tahun 46. Cuma anehnya di sini kodenya itu nomor 12. Enggak tahu ini yang nomor 1 sampai 11 kok enggak ada ya, enggak tahu ini memang masih terlarang, restricted atau gimana ya. Itu yang di Gresik. Kemudian lanjut nanti semakin angkanya besar itu ke tahun 47, 48 sampai terakhir 49. Nah, di situ saya kasih contoh, ada mulai Madura yang di Jawa Timur ya, Madura, Krian, Bawean, Wonokromo, Wonokromo dan lain-lain. Mas Zaki kayaknya juga sudah menemukan beberapa foto yang dicari di daerah-daerah tersebut. Nanti teman-teman bisa mengakses sendiri kalau ingin tahu kondisi kotanya. Tapi juga ada yang dari luar Jawa Timur, banyak sekali, dari luar Jawa, seperti Aceh, Bali, Kalimantan, Sulawesi, ada semua. Nah, untuk foto yang diupload di websitenya Leiden ini, sudah diurutkan ya, dari yang kecil sampai terakhir itu nomornya ratusan, yaitu 395. Mungkin teman-teman yang Surabaya juga sudah banyak yang tahu juga ya, karena mencari lokasinya sendiri. Info saya diskusi dengan Mas Zaki itu ada sekitar 7.000 lebih foto yang sudah dibuka untuk bisa diakses secara umum. Lanjut Mas. Oke, khusus kita masuk ke Bumiaus di Jombang. Jadi setelah surat instruksi itu turun, pejuang-pejuang di Jombang ini juga langsung melakukan sesuai instruksi tersebut. Objek vital yang dihancurkan ini memang sangat mengejutkan. Jadi infonya kita ini kan, saya sendiri terutama itu sangat terkejut. Ternyata lebih dahsyat yang setelah kita melihat fotonya. Walaupun kita sudah membayangkan ya, ternyata itu setelah melihat fotonya secara langsung itu dampak dari kerusakan atau aksi bumi hangus ini sangat dahsyat sekali. Jadi seperti yang saya singgung tadi, ada pabrik gula di daerah pinggiran ya, seperti Ploso, yang sudah kita temukan itu Ploso, Sumombito, Peterongan sayang hanya jalan rayanya Peterongan, untuk pabrik gulanya belum ketemu. Kemudian Mojagung di daerah timur ya, kemudian Godo sama Belimbing ini saya masih ragu, tapi kayaknya mudah-mudahan benar, fotonya sudah kita temukan. Itu kondisinya kayaknya tidak mungkin kalau hanya dibumi hanguskan dalam waktu sebulan 2 bulan, karena itu rata dengan tanah. Jadi dugaan saya itu sejak 47, kan fotonya itu ada yang mulai 47 sampai diupdate terus ya, 48 ada, 49 ada. Nah itu sampai rata dengan tanah. Terutama Sumombito itu karena berhadapan dengan stasiun Sumombito juga rata. Jadi semuanya sudah dihancurkan, bahkan tidak hanya dihancurkan tapi juga materialnya itu diratakan. Nah ini beda dengan kondisi pabrik gula Jombang Baru dan Cukir yang karena sempat dipakai sebagai markas untuk pejuang Jombang, baru dihancurkan terakhir. Jadi kira-kira itu sesuai, kemarin saya dikirimi Mas Fatoni Maksud untuk dokumennya di buku Tri Hizbullah itu, penghancuran jembatan Ploso itu mulai tanggal 20-an Desember. Nah itu bergerak ke selatan 20 Desember 48 ya, 2 hari pasca agresi kedua. Kemudian bergerak ke selatan. Nah, di objek di dalam kota untuk PG Jombang Baru dan PG Cukir itu kedua pabrik gula ini karena sempat dijadikan markas, penghancurannya tidak maksimal. Jadi hanya sempat dibakar saja. Jadi fotonya itu kondisinya masih kelihatan utuh. Mungkin kerusakannya hanya sekitar 50% ya. Beda dengan kondisi pabrik gula yang lain.
Kemudian kita temukan juga Pegadaian Jombang itu di timurnya Ringin Condong, stasiun, pendopo itu dibakar semua. Nah, yang menarik ini perintahnya itu kan objek vital diantaranya pos dan telekomunikasi. Tapi ternyata di Jombang ini luput. Jadi saya belum menemukan data kenapa dua bangunan ini pos dan telekomunikasi ini luput. Apakah karena memang sudah waktunya tidak mencukupi? Karena dimulai tanggal 25 Desember ya, malam Natal itu, karena kondisi pejuang sudah terdesak di utara Brantas, sewaktu-waktu bisa menembus ke kota, maka kayaknya pejuang kita terburu-buru dalam membakar yang pas di tengah kota. Dan akhirnya benar, tanggal 29 Desember, pertahanan di utara jebol, walaupun jembatan Ploso ini sudah berhasil dihancurkan. Dari utara, jembatan Ploso sudah dihancurkan. Dari timur, jembatan Mojagung sudah dihancurkan. Kemudian dari sisi Sumombito, akses dari tembusannya Mojokerto, itu jembatannya juga sudah putus. Tapi toh ternyata Belanda tetap bisa menembus karena dia pakai pasukan penerjun ya, para troopernya. Lanjut, Mas. Ini untuk khusus foto di Jombang, mungkin teman-teman ada yang sedikit tahu atau pernah ke Jombang, nanti bisa membandingkan ya kondisi objek vital di tahun 47 itu dengan kondisi sekarang. Ya, memang ada juga yang tidak terlalu banyak perubahannya, ada juga yang sangat drastis perubahannya ya. Nah, ini yang menarik, fotonya itu yang mulai 47 itu yang diunggah adalah foto di wilayah Mojagung. Ini pakai kode MLD 94 dari nomor 34 sampai 39. Dan nanti ditutup yang terakhir itu juga dari Mojagung. Nomor 300-an sekian, itu juga dari Mojagung. Nah, di antara itu kita sudah temukan ada jembatan, nanti bisa pakai foto mungkin lebih asik ya Mas Satrio. Jadi ini teman-teman bisa melihat aja, enggak perlu saya rinci untuk nomor-nomornya, bisa dilihat di sini. Nanti bisa fotonya aja kita jelaskan Mas ya. Ya. Lanjut lah Mas Satrio. Nah. Terakhirnya habis kayak ini. Ini langsung foto ya Mas ya? Langsung foto Mas Pak Faisal. Ya. Teman-teman ini foto pabrik gula Sukodono Mojagung ya. Bisa dilihat di pojok kanan bawah itu adalah water torrent, tower air yang kalau teman-teman melintas dari Surabaya, Mojokerto, Mojagung mau masuk ke Mojagung ke kota Jombang ke arah barat, water torrent-nya itu ada di selatan pertigaan itu. Nah, itu water torrent sudah dibangun ulang. Karena water torrent yang awal itu dibangun sekitar 1930-an lah ya, di Jombang Ringin Condong itu kan 29. Itu sempat dirobohkan, berhasil dirobohkan pejuang kita. Nah, itu bisa dilihat di kanan bawah, itu roboh. Nah, kondisi pabrik gulanya itu seperti itu, terbakar habis, tidak seperti Cukir dan Jombang Baru. Jadi ini habis ini. Lanjut, Mas. Ini pusat kota, Ringin Condong. Kalau teman-teman melintas di Jombang, di tengah kota pasti melewati ini. Bisa dilihat di ujung kanan atas, nah itu Ringin tower water torrent-nya ya, tower airnya Ringin Condong. Nah, dulu itu ternyata tahun 48 itu ringinnya, pohon beringinnya itu sampai rimbun sekali. Kalau sekarang hanya sebagian kecil aja di sebelah utara. Ini pertigaan, kalau yang lurus mengarah ke keluar kota ya, nanti ke pasar Jombang, terus lurus ke arah Kertosono. Nah, yang ke kiri ini yang nanti masuk ke kota Jombang, ke Jalan Wahid Hasim kalau sekarang. Nanti jurusannya ke stasiun sama pendopo. Lanjut, Mas. Jadi untuk Ringin Condongnya, water torrent-nya ini enggak dirobohkan. Nah, enggak sempat dirobohkan seperti yang Mojagung tadi. Sama juga yang water torrent Peterongan. Itu juga tidak dirobohkan. Jadi hanya Mojagung saja. Oke, lanjut. Nah, ini adalah stasiun kota. Jadi ada stasiun SS di selatan, ini ada stasiun kota di utara, ini di belakang Pasar Legi. Saya kemarin dapat nomor ini dibantu Mas Navi ya.
ketika berburu jalur mati untuk rel di Jombang. Jadi ini stasiunnya, kita biasanya untuk teman-teman Jombang menyebutnya stasiun BDSM. Nama resminya kayaknya sih Jombang Kota ya, stasiun Jombang Kota. Karena untuk membedakan dengan stasiun SS yang di selatan, yang dekatnya alun-alun. Ini sebenarnya untuk di sebelah selatannya itu ada, sebelah kanannya itu ada asap terbakar gitu, Mas. Kayaknya nggak terang. Nah, ini dari lanjutannya, ini difoto dari timur mengarah ke barat ya. Itu yang asap itu di sebelah kiri itu adalah pabrik gula Jombang Baru. Itu dibakar itu enggak sempat sampai hancur ya, mungkin hanya 50%, dan kebanyakan yang dibakar adalah depannya itu rumah dinas. Rumah dinas di sebelah utaranya sungai kanan tertutup asap itu nggak kelihatan. Kemudian di sebelah yang kelihatan asapnya itu di sebelah timurnya pabrik gula. Itu juga rumah dinas dan itu dibakar semua. Rumah dinas pabrik gula Jombang Baru ini adalah salah satu bangunan yang pernah dipakai sebagai markasnya Laskar Gula Jombang tahun 45 sampai mundur ini akhir Desember 48. Lanjut, Mas. Oh ya, sebelah bawahnya tadi Pasar Legi. Nah, ini adalah penjara Jombang atau lapas lembaga pemasyarakatan, dan ada bangunan di sebelah kiri agak bawah itu adalah gudang uyah ya, gudang garam, bukan rokok ini, Mas. Jadi gudangnya garam dulu itu dibangun di dekatnya lapas ini. Nah, ini lapasnya juga kondisinya relatif, ini ketika di foto yang ini itu belum terbakar, Mas. Nanti kita temukan lagi ada foto yang sebagian bangunannya sekitar separuh yang sebelah selatan itu ternyata juga sempat dibakar. Tapi kayaknya itu tadi sudah tidak terlalu sempat untuk menghancurkan total ya, karena keburu harus mundur keluar kota karena Belanda udah masuk. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini adalah konvoi militer yang masuk dari Mojokerto berhasil menembus masuk ke Mojagung. Itu ada jembatan yang berhasil diledakkan total, ternyata bisa disambung oleh batalion Zeninya Marbrik, marinir Belanda. Ada foto-fotonya, cuma kemarin saya ada ini nggak sempat ngirim ke Mas Satrio, Mas, karena harddisk kita kecelakaan, Mas. Fotonya saya simpan di situ, ya belum sempat download lagi dari websitenya Marbrik. Jadi ini konvoinya, bayangkan itu mulai yang terpotret pertigaan Watertoren yang roboh tadi sampai ke timur itu sampai lurus sampai di jembatan Tanggalrejo. Itu mungkin ada lebih lah kalau 1 kilo, mungkin hampir 2 kilo itu. Itu truk militer, kemudian tank, panser semua masuk dari kota Mojokerto menuju Jombang. Lanjut, Mas. Ini sama kayaknya. Lanjut. Nah, ini kondisi stasiun SS, stasiun Jombang yang di selatannya alun-alun. Ini kondisinya hancur hampir 100% mungkin ya. Yang tersisa hanya beberapa gerbong, karena untuk bangunannya stasiun hampir semuanya berhasil dihancurkan. Ada nanti beberapa foto itu yang kelihatan asapnya masih mengepul. Ini sudah difoto ketika sudah nggak ada asapnya. Jadi kelihatan sangat terang. Ini foto kiriman Mas Nafi juga. Saya dapat kiriman untuk foto yang ini. Terima kasih untuk Mas Nafi. Nah, ini adalah lokasi di Peterongan yang saya sebutkan tadi. Untuk pabrik gulanya Peterongan itu kalau kondisi sekarang ada di sebelah utaranya flyover. Kalau teman-teman lewat dari mau ke Jombang itu kan melewati flyover. Nah, itu sebelah kanannya kalau dari Mojokerto ya, sebelah utaranya itu. Cuma sayang fotonya yang kondisi pabrik gula Peterongannya nggak ada, Mas, belum ketemu. Itu yang panah merah itu arah masuk kota Jombang, yang kuning ke arah Mojokerto, yang hijau itu jalur rel ke Jombang, ke stasiun SS tadi, yang biru ke kanan itu ke Sumomito. Nah, yang W itu adalah Watertoren yang juga nggak diledakkan ini. Lanjut. Untuk ini lanjutannya bisa dilihat di situ di bagian kiri atas itu adalah bekasnya pabrik gula Sumomito. Nah, itu yang saya sebut tadi,
rata dengan tanah, padahal ini pabrik PG Sumombito ini adalah bekas camp interniran yang terbesar di Jombang. Itu sampai nggak bersisa. Jadi bisa diduga ini sudah sejak 47 itu sudah dihancurkan duluan dan materialnya diangkut. Jadi ketika dipoto tahun 48-49 itu sudah nggak bersisa. Itu yang panah merah arah ke nanti ke Curah Malang bisa ya, ke Samben. Kemudian yang panah biru itu rel ke Mojokerto, nanti ke stasiun Curah Malang dulu. Yang kuning itu ke arah Peterongan. Nah, yang hijau nanti ke Sumombito. Nanti bisa tembus Mojagung. Ini juga bangunan stasiun Sumombito itu juga ternyata adalah bangunan baru ya, karena bangunan yang lama ini hancur bersamaan dengan pabrik gulanya. Ini kiriman juga linknya dari Mas Nafi. Ini tahun 47 foto-foto awal ya. Jadi ini adalah lokasi stasiunnya OJSM di Mojagung. Ini adalah jembatan yang tengah. Kalau kita tadi dari habis Watertoron yang roboh tadi, kita ke barat, nah akan menemui jembatan ini. Tapi jembatan itu sekarang sudah nggak ada ya, untuk rangka rel OJSM, jalur rel itu sudah nggak ada. Sekarang tinggal jalan rayanya aja. Kemudian stasiunnya yang sebelah kiri bawah itu sekarang sudah jadi pemukiman juga, toko-toko dan rumah penduduk. Tapi untuk bangunan yang sebelah kanan itu relatif masih utuh, Mas. Jadi ada beberapa bangunan yang kondisinya masih asli kayaknya. Oke, lanjut. Ini alun-alun Jombang, difoto dari barat menghadap ke timur. Nah, itu bisa kita lihat ada asap putih di sebelah kanan atas dan di sebelah kiri atas. Itu asapnya itu dari bangunan belakangnya atau sebelahnya pendopo Kabupaten Jombang. Untuk sebelah kiri itu yang terlihat ada bangunan, itu sekarang menjadi SMP Negeri 2 Jombang. Dulu sekolah ELS, sekolahnya Belanda ya, sekolah lanjutannya Belanda. Lanjut. Nah, ini foto bukan foto dari MLD ya, ini foto dari Marbrik atau Indigenger ya. Ini proses perbaikan jembatan Tanggal Rejo. Nah, awalnya saya menemukan foto ini belum tahu ini lokasi di Mojagung sebelah mana. Nah, karena dibantu kita temukan di fotonya MLD, kita jadi tahu bahwa ini ternyata jembatan Tanggal Rejo. Dan nanti ada foto yang ketika kondisinya sudah jadi. Lanjut, Mas. Nah, ini bekas pabrik gula Sukodono di Mojagung. Ini dipotret dari selatan menghadap ke utara. Kondisi dari sudut berbeda tadi ya. Kondisinya sama. Ini sudah hancur total, rata. Di sebelah kanannya nanti yang jembatan, tapi ini nggak kelihatan karena kepotong. Lanjut. Nah, ini yang saya sebut tadi ya. Selain pabrik gula Jombang Baru, ada pabrik gula Cukir. Ini juga kondisinya rusaknya hanya sekitar 50%, karena dia tidak sempat dihancurkan karena belakangan ya, sambil mundur ke selatan, sambil menghanguskan pabrik gula Cukir ini. Nanti setelah mundur ini ke selatan itu ini dipakai garis depannya pasukan Belanda. Jadi pasukan Belanda bermarkas di sebelah utaranya PG Cukir ini. Dan dia nanti hanya maju sampai di Belimbing. Karena pejuang kita bermarkas di Desa Jombok dan Banyuarang untuk Brimob ya. Lanjut, Mas. Ini itu bisa dilihat tadi yang saya jelaskan kenapa kita belum tahu ya, belum dapat datanya kenapa justru kantor pos dan Telkom Jombang ini tidak sempat dihancurkan. Itu bisa dilihat sebelah kiri atas, sebelah kiri, yang sebelah kanan itu asap, itu dari lapas. Nah, itu sebelah kanan, Mas, yang dibakar lapasnya atau sebelahnya lapas. Kalau yang sebelah kiri itu ada bangunannya pos, gitu, pos dan Telkom jejer, itu kondisinya utuh. Kita belum tahu apakah ada foto lain yang menunjukkan ini akhirnya berhasil dibakar pejuang apa enggak. Tapi foto ini menunjukkan kayaknya nggak sempat. Karena bangunan yang lain bisa dihancurkan semua. Lanjut.
Ini adalah ini adalah Kebon Rojo. Jadi di perempatan Kebon Rojo ini nanti di tanggal 12 Januari ada pertempuran dahsyat ya, yang dikenal dengan pertempuran Kebon Rojo ini. Nah ini ketika dipotret akhir 48 ini kondisinya seperti ini Mas. Tidak terlalu jelas memang karena ini yang dipotret sebenarnya bukan objek ini, tapi objek sebelah kanannya yang alun-alun tadi. Di sini terlihat ada kondisinya masih ada lapangan tenis juga, masih seperti saat ini kondisinya. Ini Kebon Rojo. Lanjut. Nah, ini yang pabrik gula Jombang baru dipotret dari selatan menghadap ke utara. Nah, itu bisa lebih jelas. Yang asap itu adalah dari rumah dinas. Rumah dinasnya itu ada di sebelah timurnya PG dan di sebelah utaranya, sebelah utara sungai. Itu bisa berhasil dibumi-hanguskan semua. Untuk pabriknya sendiri malah hanya mungkin sebagian kecil aja yang berhasil dibakar. Ini jembatan Tanggal Rejo. Kalau sekarang di sebelah timurnya jembatan Timbang, yang bekas jembatan Timbang ya, yang tidak dioperasikan itu. Nah ini yang foto udara yang tadi Mas, yang ada perbaikan dari Zeni Belanda tadi. Nah itu jembatannya lokasinya ini. Ini adalah jembatan paling timur untuk wilayah Mojagung. Jadi kalau kita hitung dari timur itu Tanggal Rejo, kemudian ada yang dekatnya pabrik gula tadi, kemudian yang dekatnya stasiun UJSM, kemudian paling barat dekatnya Polsek. Ada 4 jembatan di Mojagung yang letaknya tidak terlalu jauh. Nah ini Mas, yang jembatan yang sebelah timurnya Polsek. Ini motretnya, ini kayaknya muter ya. Tapi aslinya fotonya ini motretnya dari utara. Kondisi sekarang jembatannya masih ada tapi sudah nggak ada itunya yang rangka baja itu rel, karena itu adalah jembatan rel OJSM. Jadi modus operandi atau teknik Bumi Hangus Pejuang itu jembatan itu tidak dihancurkan sekaligus. Jadi mulai tahun 47 itu dilubangi dulu separuh karena bisa dipakai akses kita, karena kan kota Jombang masih dikuasai pejuang. Nah nanti begitu Jombang jatuh tinggal meledakkan yang separuhnya, dan cara ini ternyata sangat efektif. Lanjut. Nah ini kondisi alun-alun, dipotret dari alun-alun Jombang ya, dipotret dari barat. Nah itu pendopo, pendoponya itu sesuai catatan di buku hijau, buku Tri Hizbullah yang miliknya Mas Fatoni Maksun itu, di situ diterangkan memang kondisi pendopo ini tidak banyak kerusakannya. Jadi hanya sebagian kecil saja. Di situ kita bisa lihat di bagian depan joglonya itu aja yang rusak. Jadi untuk bagian belakang dan tengah itu masih relatif utuh. Yang bisa dihancurkan itu sebelah kanannya. Kalau sekarang itu lapangan tenis. Jadi dulu ada bangunannya yang bisa dibakar habis. Nah ini alun-alun Jombang itu dulu ada tugunya di tengah sama ada beringinnya yang kecil itu. Tapi sekarang sudah nggak ada Mas. Tinggal beringin yang depannya pendopo itu. Ini yang tadi, potongan dari yang konvoi tadi, itu penampakan lebih jelas jembatannya yang sudah selesai dibangun oleh pasukan Zeninya Marbrik. Jadi itu sebenarnya jembatan itu berhasil dibom, patah semua ya, putus semua. Total, termasuk yang sebelah kiri itu adalah jembatannya OJSM Rail. Itu putus total, tapi berhasil disambung sehingga konvoi Belanda bisa masuk. Masih ada, Mas? Nah, ini kondisi sebelum dibangun oleh Zeni Belanda. Nah, itu di situ terlihat 100% jembatannya itu sudah putus ya. Itu ada jembatan kecil itu kayaknya nggak permanen, mungkin dari bambu atau kayu. Itu dipakai akses sebelum nanti akhirnya diputus total ketika pejuang kita mundur ke selatan. Tapi akhirnya dalam waktu singkat, ada foto-fotonya juga sudah kita temukan ketika pasukan Zeninya Belanda dalam proses menyambung jembatan tersebut. Ini selain tadi ya, jadi objek vital selain pabrik gula, Pegadaian, dan lain-lain adalah pabrik penggilingan padi ya, untuk jadikan beras. Nah ini kebetulan
pabrik padi ini yang dekat rumah saya di Denanyar. Kalau teman-teman lewat itu ada embung miring Denanyar. Nah, ini bekasnya pabrik padinya itu. Ini juga hampir sekitar 50% berhasil dihancurkan juga. Ini adalah gardu anim, gardu listrik yang dilengkapi ada sirene anti serangan udara itu ya, peringatan untuk serangan udara. Nah, ini juga tidak sempat dihancurkan. Mungkin pejuang kita udah keburu mundur sehingga ini terpotret masih utuh. Untuk gardu animnya ini sekarang masih ada juga, Mas, masih utuh. Kondisinya sama kecuali bangunan kecil yang ada di sebelah kanannya itu sudah nggak ada. Jadi hanya tinggal gardunya sama sirenenya. Dan sirene ini masih berfungsi sampai sekarang untuk khususnya di bulan puasa ini untuk petunjuk waktu sahur dan berbuka. Kayaknya sudah habis, Mas. Oh, ada. Untuk Peloso ya. Ini kondisi jembatan Peloso 47 sebelum dihancurkan. Jadi 47 ini sebelum diputus total itu terlihat yang bawah separuh itu sudah dilubangi ya. Sudah dirusak dulu separuh sehingga masih bisa dibuat jalan. Nanti tinggal meledakkan sisanya di kedua ujung, sisi utara sama selatan. Yang atasnya itu jembatan rel kereta. Itu nanti yang tengah yang dirobohkan. Lanjut, Mas. Nah, ini dari sisi selatan, di fotonya menghadap ke utara, setelah dihancurkan. Di situ terlihat untuk jembatan relnya, yang tengah itu sudah roboh, kemudian untuk yang sebelah kanan, jembatan jalan raya, kedua ujung sisinya sudah putus juga. Lanjut. Ini di foto 47 sebelum dihancurkan tadi, itu terlihat kelokannya itu adalah jalur rel sebelah kanan menuju ke stasiun Ploso. Untuk di atasnya kelokan itu adalah bekas pabrik gula Ngelom. Nah, sekarang masuk desa Rejoagung Ploso. Kalau sekarang bangunannya menjadi rumah sakit RSUD Ploso ya. Itu juga kondisinya juga berhasil dihancur total untuk pabrik gulanya. Habis kayaknya, Mas. Oh, masih ada. Ini bekas pabrik gula Sumombito. Sama kayak tadi, kondisinya udah rata ini. Di situ juga bangunan stasiunnya Sumombito juga rata. Lanjut. Ini terlihat sebelah kiri bisa diperhatikan itu putus jembatan Ploso di sisi yang utara. Itu ada bekasnya cerobong asapnya pabrik gula Ngelom masih tersisa. Jadi yang dihancurkan semua, yang disisakan hanya cerobongnya. Habis, Mas Satrio? Sama ini kayak tadi, Mas. Ini kiriman fotonya Mas Nafi kayaknya. Ini yang terakhir Masjid Sumombito. Bagian bawah, kiri bawah ya, itu masjid. Kondisinya masjidnya sama sekarang masih, alhamdulillah masih kondisinya hampir sama dengan kondisi tahun 48. Ini adalah jembatan rel di sebelah kalau teman-teman keluar dari exit tol Tembelang mengarah ke Peloso. Nah, ini melewati jembatan ini. Tapi sekarang kondisinya tidak ada jembatan rel bajanya itu, tinggal jembatan biasa, jalan raya saja. Relnya juga sudah tertutup, hanya sebagian kecil saja yang terlihat. Nah, ini adalah kamera yang dipakai saat itu oleh MLD, kira-kira seperti ini bentuknya. Dan dioperasikan dari atas, dari pesawat tadi ya, Catalina. Ya, terima kasih Mas Satrio. Saya kembalikan ke jenengan. Ya, terima kasih. Halo, Mas. Oh, Mas Satrionya hilang ini, Mas. Loh, hilang. Diambil Mas Adi kalau gitu.
Oke, monggo. Udah langsung tanya jawab aja teman-teman, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Oke, siap. Monggo kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada komentar ini dari Mas Cahyana Indra Kusuma, kalau PG Ponen bukan hancur karena bumi hangus, Mas Faisal. Oh iya, Mas. Diambrukkan masih separuh saat bangkrut karena Malaysia. Nggih. Kebetulan untuk Ponen juga ada fotonya, cuma tidak saya kirim ke Mas Satrio kayaknya, Mas. Tapi sudah kita temukan juga, alhamdulillah. Oh, nggih. Monggo silakan teman-teman kalau Iya. ada pertanyaan lain. Bisa lihat kolom chat atau raise hand langsung, teman-teman. Ya, itu ada Mas Alfian Widi Santoso. Silakan, Mas. Ini yang bawa rukso mau jagung, Mas. Iya, ada dari Kompas juga nih ya. Silakan Mas Alfian, bisa di-unmute atau bisa on-cam sekalian. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Faisal, Mas Satrio. Ya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan. Nah, untuk bumi hangus tuh pertama-tama itu kenapa dan mengapa tidak keseluruhan gitu. Terus yang kedua, untuk wilayah teritori dari Hizbullah itu apakah hanya di pesantren begitu, Pak? Atau sampai menyebar ke pelosok-pelosok desa dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, saya jawab dulu, Mas ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Widi. Kalau soal mengapa tadi ya, jadi memang ada instruksi. Jadi instruksi ini dari pusat, dari Menteri Pertahanan. Tujuannya tentu saja untuk menghambat dimanfaatkannya objek-objek vital itu oleh Belanda. Jadi kan para pemimpin dulu kan sudah sadar bahwa ini tinggal tunggu waktu aja agresi militer itu. Makanya sejak awal 47 sebelum agresi Juli itu sudah diantisipasi, dan karena itu adalah operatif produk ya, tentunya objek-objek terutama yang didulukan adalah objek-objek vital ekonomi ya. Seperti pabrik-pabrik tadi, pabrik gula, pabrik padi itu. Jadi supaya nggak dimanfaatkan lagi oleh Belanda, maka lebih baik dihancurkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk pembagian teritorinya, ya tadi lupa saya sampaikan. Jadi untuk terutama di Jombang ya, di Jombang itu nanti yang sebenarnya untuk yang terlibat dalam proses bumi hangus ini tentu tidak hanya 1-2 kesatuan, tapi semua. Karena waktu itu pasca Surabaya jatuh, Sidoarjo jatuh, Gresik jatuh, dan terakhir Mojokerto, maka Mojagung atau Jombang ini menjadi benteng terakhir wilayah NKRI di timur. Maka semua kekuatan pejuang itu menumpuk di Jombang. Jadi ada kesatuan, ada Batalion Darmo Sugondo di utara, sektor utara ya. Kemudian ada TRIP, ada TGP, ada Hizbullah juga, ada Marbik, itu semuanya menumpuk di Jombang. Jadi tentu untuk pembagian tugasnya sudah artinya semua terlibat ya, semua berjuang. Pertanyaan terakhir tadi kayak untuk Hizbullah, memang sebagian besar dari pesantren Mas, cuma tentu saja tidak hanya dari pesantren. Jadi pemuda-pemuda di luar pesantren pun bisa bergabung juga dengan Hizbullah. Kira-kira gitu Mas. Ya, terima kasih ya responnya Pak Faisal. Ini ada Muhammad Zaki ya, Mas Muhammad Zaki yang rasen juga, silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi Waalaikumsalam. Pertama-tama saya memberikan props kepada tim-tim dari Cangkruan Sejarah bahwa materi yang disampaikan benar-benar cukup mewakili semua dan telah berhasil menunjukkan hampir semua foto-foto udara, di mana menjadi suatu hal yang cukup bagus kita melihatnya. Dan menjadi pertanyaan saya adalah ketika terjadinya pembumi hangusan Jombang pada tahun 47 itu, apakah ada orang Eropa yang tertinggal di Jombang? Maksudku bukan orang Belanda atau enggak non Belanda, baik orang non Belanda maupun orang Belanda yang ada di Jombang. Apakah mereka sudah pergi dari sana sejak tahun 46 atau bagaimana?
Yang kedua, terus yang terakhir menjawab pertanyaannya dari Nurama Dani Abdillah. Ini tidak ada hubungannya dengan pemberontakan PKI tahun 48. Ini semua berkaitannya hanya pada pada agresi militer Belanda kedua. Iya kan? Kejadian itu Yang pertama, Desember ya. Desember 48 ya, yang katanya. Iya kan? Ya, pertama dan kedua, Mas. Juli 47 dan Desember 48. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan PKI, semua tidak ada hubungannya sama PKI mengenai pembakaran pembumi hangusan itu. Jadi yang hanya terjadi itu ya ini semua untuk menghambat laju gerakan pasukan Belanda dan agar tidak ini juga untuk mengganggu usaha strategis maupun taktis militer Belanda di wilayah Republik. Sekian, terima kasih, dan juga saya juga meminta jawaban terhadap pertanyaan saya tadi. nggak ada analisanya ini, dari buku aja baca. Iya. Silakan Pak Faisal yang masalah orang Eropa ya dari pertanyaan Mas Zaki. Oke, makasih Mas Zaki. Setahu saya Mas, untuk data yang sudah kita dapatkan, kayaknya di tahun-tahun itu memang orang-orang Eropa sudah nggak ada karena kan begitu Jepang masuk mereka diinternir kan ya. Jadi di Jombang itu ada 4 camp interniran. Sebenarnya ada 5, 4 untuk sipil, yaitu untuk anak-anak dan perempuan. Itu ada di PG Ceweng, kemudian di Lapas Jombang, yang ketiga di Gereja Katolik Santa Maria. Kalau lokasinya itu sekarang di sebelahnya Pemda ya, utaranya perempatan Kebonrojo. Dan yang terakhir yang paling besar tadi di PG Sumombito. Nah, orang-orang Eropa ini yang kelima sebenarnya ini baru saya dapatkan datanya kemarin, itu khusus bekas tentara Belanda. Tapi saya ini belum sempat konfirmasi ke orangnya, tapi saksinya masih ada, yaitu di daerah Sengon. Petanya juga sudah kita dapatkan. Jadi kayaknya di tahun itu setelah interniran, kemudian Jepang kalah, itu kan sudah ada sudah diungsikan, termasuk ada pengungsian dari saudara-saudara dari Tionghoa, sudah diungsikan ke Mojokerto. Jadi kayaknya sejauh ini data yang kita dapatkan tidak ada warga Eropa lah waktu itu yang tertinggal di Jombang. Tapi mungkin teman-teman kalau ada punya data bisa nanti mengoreksi data saya. Kayaknya cukup itu, Mas. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya tidak ada warga Eropa sejak sejak tahun 46 hingga awal tahun 47 sudah tidak ada orang Eropa berarti. Iya. Data kita yang sudah kita dapatkan di websitenya bersiapkampen.nl itu 46 kayaknya sudah habis. Jadi jelang dari ketiga camp internan di Jombang itu akhirnya kan semua difungsikan di camp Sumombito, pabrik gula Sumombito itu. Kemudian diungsikan lagi di entah itu bentuknya pertukaran tahun atau gimana. Yang jelas begitu sudah habis 46 kemudian dihancurkan itu. 47 fotonya sudah rata kan, terlihat Sumombito sudah habis. Padahal itu dulu camp terbesar, isinya ribuan interniran warga Eropa yang di Jombang. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Mas. Ya, di kolom chat ini ada Mas Hendy Gambit yang menanyakan tentang pria landasan pesawat terbang yang konon di wilayah Jombang Kota itu bagaimana untuk kondisinya. Untuk airstrip Mas ya, atau airfield ya. Kalau yang sampai sekarang, sebenarnya kita kan ada datanya kalau untuk bekas lapangan terbang itu di wilayah Ngoro, Jombang. Cuma untuk di fotonya yang MLD ini kok ya kebetulan belum kita temukan. Jadi sementara ini yang kita temukan itu dari peta, ada peta dan kondisi sekarang memang masih ada bekas lapangan terbang di Ngoro itu, dia statusnya adalah airfield. Kita tahu ada 3 macam, setidaknya ada airstrip, airfield, dan airbase. Nah, untuk status yang di Ngoro itu lapangan terbangnya adalah airfield. Sekarang lahannya dimiliki oleh TNI AU.
di beberapa wilayah mungkin sama ya. Yang saya tahu di Mojokerto juga ada, di Jombang juga ada. Cuma untuk foto yang MLD ini 4748, 49 belum kita temukan, Mas. Untuk yang lapangan terbang di Ngoro Jombang. Cukup, Ya, Mas. terima kasih. Cukup. Nah, mungkin kawan-kawan lainnya ada yang diskusi lebih lanjut, mungkin dari Mas Ahmad Zaki atau Mas Cahyana Indra Kusuma, nanti bisa sharing juga di sini. Oh iya, Mas. Ini terima kasih banyak dibantu juga Mas Zaki, Mas, kemarin melengkapi untuk penemuan nomor MLD yang khusus Jombang ya. Jadi sebelumnya saya temukan misalnya 3 nomor, kemudian alhamdulillah dikirimi Mas Zaki 3 atau 4 nomor lagi. Sehingga akhirnya melengkapi nomor untuk khusus yang Jombang yang kita temukan. Oh iya, untuk referensi foto MLD-nya ya. Iya. Kayaknya Mas Zaki pas patroli nyari Sidoarjo malah nemu Jombang kayaknya. Patroli. Iya. Ya, ya. Ada respon dari akun Bandang P ini ya, Mas. Ini perintah Bumi Angus kepada TNI di Jawa berasal dari Kementerian Pertahanan yang saat itu menterinya Amir Saifuddin yang pada waktu Medion Fair ya, kemudian Medion Fair ditembak mati oleh TNI karena mendukung PKI. USO tokohnya waktu itu. Di lapangan perintah Bumi Angus sering menyebabkan dilema pada TNI. Oh ini responnya ini bagus. Karena TNI paham bahwa politik Bumi Angus adalah mentalitas orang kalah. Gitu. Ya, mungkin bisa ditanggapi Pak Faisal. Ya siapa sih kalau artinya kan benar memang waktu itu 47 kan kebetulan Menteri Pertahanannya Amir Saifuddin ya. Kemudian untuk tadi tambahan Mas, mungkin sebelum lupa saya, kalau ada masukan kemarin hasil diskusi saya dengan Mas Zaki. Jadi di Jombang ini menarik karena aksi Bumi Angusnya itu foto-foto yang terekam itu terlihat asapnya itu putih, Mas. Nah, menurut Mas Zaki ini kan asap putih itu bukan dari minyak tanah, tapi adalah dari mesiu. Jadi bahan peledak. Nah, ini ternyata cocok dengan memang di Mojagung itu terutama yang sempat meledak 500 kilo ya, bahan peledak yang siap untuk aksi Bumi Angus itu ternyata sempat meledak duluan, yang sekarang ada monumennya ya di Sumber Poto itu. Jadi memang waktu itu kemudian data dari bukunya saya kemarin dikirimi Mas Fatoni itu juga di situ detail. Kemarin kayaknya saya kirim juga Mas Satrio. Jadi ada untuk meledakkan pendopo saja 125 kilo bahan peledak mesiunya itu. Jadi memang waktu itu semua kekuatan pejuang karena mundur ke Jombang, bahan peledaknya juga melimpah di sini. Tapi sempat terjadi eksiden juga, meledak sendiri itu ya, menewaskan pejuang kita di Sumber Poto itu sampai 500 kilo. Jadi memang waktu itu untuk kalau kita saksikan foto-fotonya itu memang ngeri Mas. Jadi jembatan, kemudian pabrik-pabrik tadi ya, objek vital, jalan itu dilubangi, kemudian rel, terutama jembatan rel kan banyak. Jadi memang zaman segitu aja sudah kemampuan pejuang kita sudah kayak gitu ya. Iya. Baik, ini ada di kolom saya ada pertanyaan lagi dari Mas Dimas Bagus ya. Izin bertanya apakah Bumi Angus ini tadi nggak terjadi di daerah Mojowarno karena beliau pernah membaca di salah satu buku kalau rumah sakit Kristen Mojowarno sempat dirusak atau dihancurkan saat agresi militer Belanda. Yang pertama, gimana Pak Faisal? Mohon maaf, kalau yang di Mojowarno khususnya di RSK, saya sampai sekarang belum menemukan datanya, Mas. Mungkin kalau teman-teman ada datanya bisa berbagi. Kalau sejauh ini sih saya belum menemukan ya, baik foto maupun data tentang perusakan di RSK Mojowarno itu. Baik. Ya, memang gerakan dari pejuang di Jombang sangat masif ya, demi menghadang laju pasukan Belanda ya, terutama di daerah agresi militer
Anda pertama ya, Pak Faisal ya. Iya. Gitu. Ya, oke. Baik, dari kawan-kawan lainnya di sini mungkin ada yang masih didiskusikan, masih ada didiskusikan. Ada tambahan itu Mas, dari Mas Zaki itu. Untuk meledakkan PLTA mendalam di Oh Kasimpon iya, itu butuh 5 ton. perlu. Oh, 5 ton bahan Udah peledak. Ya, nggak kintal lagi Mas. Sudah ton ya. ukuran ton sudah. Iya. Tadi sore saya menemukan foto Mas, kayak cuma nggak tahu ini belum ketemu lokasinya ya. Jadi kayak pintu air dam gitu besar. Itu rangkaiannya linknya nanti nggak tahu kok cuma satu foto, kemudian meloncat ke Kertosono. Nah dari Kertosono ini jembatan Kertosono terus ke arah Perak, Banjar, Perak, Sembung, stasiun itu, terus masuk kota Jombang. Cuma nggak tahu tadi seperti disinggung Mas Adi tadi sebelum kan, jadi ada beberapa foto yang nyempil ya, mencelat untuk peletakannya, sehingga kita harus cek and recheck dengan data-data yang lain. Ya, baik. Ini mungkin sebagai informasi juga, jadi salah satu realisasi dan agenda dari Komunitas Group yang nanti akan bisa bekerjasama dengan Kompas ya, itu akan adanya napak tilas sejak kelas sekarang di Jombang ya. Waktu itu dari tim Group sudah sempat survei dengan didampingi oleh Mas Fatuli Maksun. Saya izin untuk memutar teaser videonya ini. Kira-kira bangunan ini dibangun pada tahun kapan, Pak? Yang jelas kalau apa namanya kaitannya ya berarti jauh 45. Mohon maaf, masih tampil di screen saya, Pak. Videonya tidak muncul. Iya, Mas. Sebentar ya. Ya, Hanya bentar. suaranya Belum ini muncul kayaknya. ya. Oke, bentar. Saya ulangi lagi. Apakah sudah muncul? Belum muncul, Pak. Suaranya aja kayaknya, Mas. Filenya mungkin terlalu besar ya. Iya. Dari operator mungkin Mas Adi? Nggak muncul ya Mas ya dari sana? Nggak ada. Nggak muncul, Mas. Ya, Oh, mungkin iya. saya kegedean. Kegedean. Oke. Ya. Mungkin cerita aja, Mas. Cerita nih, Ya. Mas. Ya, insya Allah nanti itu dari video survei waktu lalu ya, tahun 2021 lalu. Itu dari tim Mendebuk akan mengadakan rencana, insya Allah kalau kondisi semakin membaik ya, akan mengadakan rencana rapat tilas sejak kelas sekarang di Jombang ya, untuk mengejak secara massal pada bulan Mei atau Juni nanti ya, insya Allah. Ini ya, tetap didampingi dan bersama dengan Kompas ya, terutama dari Pak Faisal maupun Mas Fatoni Maksun ya dari Kompas itu. Ya minta doanya aja agar kondisi semakin baik dan kita bisa bersama-sama ini ya melaksanakan kegiatan lucuan atau wisata sejarah di kota Jombang seperti itu.
Ya. Untuk kesimpulannya, Pak Faisal, dari diskusi kali ini, silakan. Iya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Seperti yang saya dalam beberapa diskusi juga, setiap diskusi saya sampaikan, jadi data-data maupun foto yang saya sampaikan tadi adalah data-data yang kita dapatkan hingga saat ini. Nah, apabila teman-teman punya data yang lain mungkin untuk mengoreksi seperti tadi dari Pak Indra kan, nah itu sangat kami tunggu demi perbaikan kami dan akurasi data ke depannya. Jadi dari diskusi kita malam ini kita bisa tahu betapa besar ya perjuangan para pejuang kita dahulu dari berbagai unsur kekuatan dan tentu saja juga bekerjasama dengan masyarakat, karena tidak mungkin kalau kita lihat itu ada untuk melubangi jalan, kemudian merobohkan pohon-pohon ke jalan untuk menghalangi, membuat halang rintang, itu tentunya juga mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Jadi kita bisa belajar dari situ dan meneladani itu betapa mereka, para pejuang kita ini berjuang sekuat tenaga untuk menghalau para penjajah. Dari saya itu Mas, apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal sudah meluangkan waktu dan memberikan pencerahan ilmunya di diskusi tangkruan sejarah kali ini. Ya, baik teman-teman, berhubung sudah 1 jam lebih 30 menit ya kita berada diskusi ini. Mungkin kita bisa akhiri dulu ya. Terima kasih sudah dapat bergabung di diskusi sejarah kali ini. Ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di diskusi tangkruan sejarah di kesempatan mendatang dengan tema yang lebih menarik ya. Amin.